Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiro Travel Indonesia Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara haji plus dan umroh. Umroh bersama kami berangkatnya dijamin 100%. Oke, untuk kali ini aku mau melanjutkan kemarin ya, materi yang kemarin syarat-syarat haji, sekarang rukun-rukun haji. Oke, sebelum saya lanjutkan silahkan subscribe terlebih dahulu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadah haji membutuhkan persiapan yang banyak, baik fisik maupun finansial, karena ibadah ini termasuk ibadah harta dan jiwa ya. Maka haji merupakan amalan yang paling setelah iman dan jihad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Su'ila ayul amali afdolu faqala imanun billahi wa rasulihi qila thumma mada qala jihadu fi sabilillah qila thumma mada qala hajjun mabrurun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan apakah yang paling utama, maka Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, al-jihad fisabilillah, yaitu berperang di jalan Allah. Lalu beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji mabrur. HR Bukhari dan Muslim. Namun bagi kaum wanita lain ya, untuk ibadah haji ini merupakan amalan yang paling utama daripada jihad. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, ya Rasulullah, narol jihada afdolul amali afala nujahid, qala la lakinna afdolal jihadi hajjam mabruran. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah sebaik-baiknya amal. Maka apakah kami tidak boleh berjihad? Beliau bersabda, tidak, namun sebaik-baik jihad bagi wanita adalah haji yang mabrur. HR Bukhari. Di sini amalan yang paling utama itu yang pertama adalah iman kepada Allah, dan yang kedua jihad fisabilillah, dan yang ketiga yaitu haji yang mabrur. Tapi untuk wanita ya tidak diwajibkan untuk berjihad. Nah, untuk pengganti jihadnya itu adalah haji yang mabrur. Itulah ya jihad wanita, yaitu umroh dan haji. Oke, dan untuk balasan bagi haji mabrur adalah ia akan dibersihkan dari dosa-dosanya hingga seperti hari ia dilahirkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk roja'a min dunubihi kayaumin waladhu ummu. Barang siapa melaksanakan haji lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali dari dosanya seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. HR Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, dan haji
Yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. HR Bukhari dan Muslim. Haji mabrur yaitu haji yang sempurna, yang selamat dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala haji ya. Haji mabrur ini merupakan amalan yang paling agung dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat berbagai macam ampunan atas dosa-dosa hingga seorang muslim sekembalinya dari haji dia telah bersih dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dari pemaparan hadis di atasnya dapat kita simpulkan yang pertama, keutamaan haji dan kedudukannya yang agung. Yang kedua, haji mabrur termasuk salah satu sebab dihapuskannya dosa. Dan yang ketiga, haji mabrur termasuk sebab masuknya surga. Dan untuk yang selanjutnya ini, untuk rukun haji ya. Untuk rukun haji, pertama ihram, yang kedua hadir di padang Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Oke, dan untuk ihram itu adalah berniat mulai mengerjakan umroh atau haji ya. Sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal ibadah itu hanya sah dengan niat ya. Riwayat Bukhari. Yang kedua ini tadi hadir di padang Arafah. Hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan ya, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu luhur tanggal 9 bulan haji sampai terbit fajar tanggal 10 bulan haji. Artinya orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di padang Arafah pada waktu tersebut ya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abdurrahman bin Ya'mur bahwa orang-orang Najd telah datang kepada Rasulullah SAW sewaktu beliau sedang wukuf di padang Arafah. Mereka bertanya kepada beliau, maka beliau terus menyuruh orang supaya mengumumkannya. Haji itu hanyalah Arafah. Artinya yang terpenting urusan haji ialah hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah mendapatkan waktu yang sah. Riwayat 5 orang ahli hadis. Dan yang ketiga yaitu tawaf, artinya berkeliling Ka'bah. Tawaf rukun ini dinamakan tawaf ifadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah Al-Hajj nomor 29. Dan untuk syarat tawaf yaitu yang pertama menutup aurat. Sabda Rasulullah SAW, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadufu bil baiti uryanun. Janganlah engkau tawaf mengelilingi Ka'bah sambil telanjang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tawaf yang kedua yaitu suci dari hadas dan najis. An Aisyata inna awwala syai'in bada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam finna qadima annahu tawaddo'a thumma tawafa bil baiti. Dari Aisyah, sesungguhnya yang pertama dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tiba di Mekah ialah mengambil wudhu, kemudian beliau tawaf di Baitullah. Riwayat Bukhari dan Muslim. 3 yaitu Ka'bah hendaklah di sebelah kiri orang yang tawaf. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sampai di Mekah beliau mendekat ke Hajar Aswad, kemudian beliau menyapunya dengan tangan beliau, kemudian
berjalan ke sebelah kanan beliau, berjalan cepat 3 keliling, dan berjalan biasa 4 keliling. Riwayat Muslim dan Nasa'i. Sudah Rasulullah SAW menyapu Hajar Aswad, beliau berjalan ke sebelah kanan beliau dengan sendirinya, Ka'bah ketika itu di sebelah kiri beliau. Oke, dan untuk yang keempat, permulaan tawaf itu hendaklah dari Hajar Aswad, keterangan yaitu hadis tadi ya yang di atas. Dan untuk yang kelima, tawaf itu hendaklah 7 kali. Yang keenam, tawaf itu hendaklah di dalam masjid karena Rasulullah SAW melakukan tawaf di dalam masjid. Niat tawaf yang terkandung dalam ibadah haji tidak wajib niat ya, karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. Tetapi kalau tawaf itu tersendiri bukan dalam ibadah haji, seperti tawaf wada, tawaf karena akan meninggalkan Mekah ya, maka wajib berniat. Jadi kalau tawafnya itu tawaf wada, wajib berniat. Niat tawaf di sini menjadi syarat-syarat tawaf itu. Dan macam-macam tawaf sudah pernah ya saya terangkan. Untuk yang pertama, macam-macam tawaf yaitu tawaf kudum, tawaf ketika baru sampai sebagai sholat tahiyatul masjid, itu namanya tawaf kudum, yaitu tawaf yang baru sampai ya. Dan yang kedua, tawaf ifadah atau tawaf rukun haji. Harus bisa membedakan ya. Yang pertama macam-macam tawaf ya. Yang pertama tawaf kudum atau tawaf ketika baru sampai sebagai sholat tahiyatul masjid. Yang kedua tawaf ifadah, itu tawaf rukun haji. Dan yang ketiga tawaf wada, yaitu tawaf ketika akan meninggalkan Mekah ya. Dan yang keempat tawaf tahallul, penghalang barang yang haram karena ihram. Dan yang kelima tawaf nazar atau tawaf yang dinazarkan. Yang terakhir yaitu tawaf sunnah. Bacaan tawaf nanti aku terangkan di lain waktu ya, karena ini nanti pas menerangkan waktu tawaf tersendiri ya. Mungkin ini saya lanjutkan di yang keempat ya, sa'i atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sabda Rasulullah SAW dari Safiyah binti Saibah bahwa seorang perempuan telah mengabarkan kepadanya, Safiyah, bahwa dia telah mendengar Nabi besar SAW bersabda, di antara Bukit Sofa dan Marwah telah diwajibkan atas kamu sa'i, maka hendaklah kamu kerjakan. Riwayat Ahmad. Syarat-syarat sa'i yang pertama, hendaklah dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. Sabda Rasulullah SAW, an Jabirin qala Nabi SAW, fabda'u bima bada'a Allahu bih. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu mulai sa'i kamu di bukit yang terlebih dahulu disebut Allah dalam Al-Quran. Riwayat Nasa'i. Di sini ya, sedangkan yang terdahulu disebut dalam Al-Quran yaitu Bukit Sofa ya. Dan syarat sa'i yang kedua yaitu hendaklah sa'i itu 7 kali putaran ya, karena Rasulullah SAW telah sa'i 7 kali, dan dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, kembalinya dari Marwah ke Sofa dihitung 2 kali, dan seterusnya. Jadi tidak ke Bukit Sofa nanti melalui Bukit Sofa baru 1, tidak ya. Dari Bukit Sofa ke Marwah itu 1, dan dari Bukit Marwah ke Sofa itu 2 kali, dan seterusnya. Dan yang ketiga, waktu sa'i itu hendaklah sesudah tawaf,
baik tawaf rukun ataupun tawaf kudum. Yang kelima, mencukur untuk ini ya, tadi yang keempat sa'i, yang kelima mencukur atau menggunting rambut atau tahalul ya, untuk rukun haji yang kelima ya. Tahalul yaitu mencukur atau menggunting rambut. Hal ini kalau kita berpegang atas pendapat yang kuat, sekurang-kurangnya menghilangkan 3 helai ya, 3 helai rambut. Pihak yang mengatakan bercukur menjadi rukun beralasan karena tidak dapat diganti dengan menyembelih. Untuk rukun haji yang keenam yaitu tertib atau menertibkan rukun-rukun tadi ya. Yang pertama tadi jadi harus tertib ya, harus dari awal sampai akhir harus tertib. Tadi yang pertama ihram, yang kedua hadir di padang Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan yang kelima tahallul, dan ini ya yang terakhir harus tertib, menertibkan rukun-rukunnya. Itulah ya untuk rukun-rukun haji. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.